Rasul. Yang kami hormati Ibu Kepala SLB Negeri Subang, Ibu Hajah Siti Komariah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak narasumber kegiatan pendidikan karakter Pancawaluya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Training pendidikan karakter Gapura Pancawaluya yang telah hadir di seluruh satuan pendidikan, para pengawas pendamping, para kepala sekolah dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya berbahagia karena sekolah-sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah-sekolah yang terpanggil untuk pelaksanaan in-house training, salah satu jalan untuk melaksanakan kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pendidikan kita menghadapi berbagai macam problem yang kita hadapi, baik problem-problem yang berkenaan dengan lingkungan, hubungan kemanusiaan, dalam hubungan sosial, dan problem-problem yang berhubungan dengan kesehatan mental dan spiritualitas, dan irigasi yang tersumbat oleh limbah atau sampah-sampah plastik, gunung yang ditambang, hutan yang ditebang, polusi di mana-mana. Ini adalah bukti bahwa sekolah-sekolah kita juga mempunyai masalah dengan faktor-faktor lingkungan, dengan kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya. Kodrat dirinya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan segala macam potensi baik yang ada dalam diri anak-anak kita. Mereka adalah manusia yang harus dimanusiakan di sekolah. Bapak Syarifuddin ST, yang saya banggakan, yang hormati Bapak Ibu juga guru dan TU, yang saya banggakan perwakilan komite sekolah, yang saya sayangi anak-anak perwakilan OSIS. Kita lahir sampai kita menjalani ajar. Bapak Ibu yang saya hormati dan fasilitator yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk memfasilitasi kegiatan IHT pendidikan karakter Pancawaluya selama 2 hari ke depan. Kalau kita sendiri sudah memiliki karakter seperti Pancawaluya betul dengan implementasinya, insya Allah kita pun akan bisa menerapkannya dengan anak-anak kita. Dari momen IHT ini itu sangat-sangat penting untuk kita semua untuk memiliki persepsi, keinginan, tujuan yang sama bahwa kita ingin menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter Pancawaluya. Saya hormati Bapak Haji Wasdi MPD sebagai narasumber dan Bapak Arif ya sebagai narasumber kedua ya, serta GTK SLB Negeri Kabupaten Subang yang saya banggakan, Sekolah Negeri Subang ya. Jadi dari situ saja sudah ada inovasi yang mudah-mudahan ke depan Ibu Siti lebih hebat lagi ya, tapi tidak ada artinya Ibu Siti kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu harus terus bergandeng tangan mendukung ya kepala sekolah. Itu materi hari ini mangga diterima saja. Kira-kira yang kurang dimengerti nanti boleh tanya ke Pak Arif atau ke Pak Wasdi ya. In-house training Gapura Pancawaluya secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Atur anu ageng ka Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Komariah, dan sering-ringan sadaya pamilih SLBN Negeri Subang, para guru,
ibu guru, bapak guru, terus komite sekolah oke hadir. Netangkeun abdi Arif nya dipanggil Arif Tercanu Saripudin di Pagaden. Bilihna saha ieu teh wawantuna misalkan ujug-ujug jadi pelatih, ujug-ujug jadi pemateri eta nanti narasumber. Kasih tepuk tangan. Oke. Kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Izin Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah Siti kemarin. Jadi tahap 1 ini hanya menyamakan persepsi saja, pemahaman kita semua tentang apa sih Gapura Pancawaluya. Nanti akan dilanjutkan pada tahap 2, yaitu tentang bagaimana implementasi Gapura Pancawaluya dalam pembelajaran. Adalah bimbingan menurut saya. Ya. Ia membimbing anak pembelajaran pendidikan itu mengarahkan. Ya. Dan kita juga melindungi anak di sini. Ya. Ya, itu aja mungkin Pak, membimbing itu belajarkan anak dan kita melakukan sebagai guru proses pembelajaran setiap hari. Setiap hari efektif. Terima kasih. Proses pembelajaran yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Betul. Yang menjadi tadinya jelek menjadi baik. Betul. Bersifat emosional dari setiap pribadi atau seseorang. Mungkin itu. Ya, ada yang menambahkan? Nah, kita amati semua yang di depan. Silakan kepada Bun Hansip, Bu Mama, minta pendapatnya kumaha tah mengenai fenomena yang di layar. Itu anak yang marah. Oh, yang bukan kepala. Iya. Cuma menurut Ibu. Menurut saya anak Itu Bapak Arif yang ngatur. Terima kasih. Terima kasih. Beda wae itu semua. Untuk 9 mata pembangunan. Nah, beliau punya visi pembangunan. Nah, ini kan tadi Bapak Ibu sudah mendiskusikan banyaknya permasalahan-permasalahan baik lingkungan, sandang, pangan, pendidikan segala macam. Beliau menggulirkan Gapura Pancawaluya. Ya, kondisi yang terjadi di kalangan murid saat ini sama nggak? Perlunya pendidikan karakter yang kontekstual, membumi dan berakar pada kearifan. Pendidikan karakter Pancawaluya adalah gerakan berkesadaran untuk mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang unggul dan paripurna melalui internalisasi nilai cager, bagus, benar, pintar, dan sinar. Nah, secara detailnya ini nilai-nilai itu kan Gapura Pancawaluya itu ada cager, yaitu sehat jasmani dan rohani serta mampu mengelola emosi. Nah ini masuknya ke kriteria cager. Terus bagus, berakhlak mulia, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Terus benar, berpikir kritis, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pintar, cerdas, komunikatif, adaptif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir sigap, yaitu takas, kreatif, dan berani mengambil tindakan berkontribusi dalam masyarakat. Sudah banyak tanggung jawab, apalagi ketika melaksanakan tugasan. Ya.
dari kelompok Pager mengangkat budaya Sisingaan, karena di dalam budaya Sisingaan terdapat sosiologis, filosofis, teologis, antropologis, yang diantaranya sosiologis yaitu gotong royong dan kekelompokan. Untuk filosofis adalah simbol pahlawanan untuk penjajah dahulu, karena Sisingaan adalah lambang negara Belanda. Untuk teologisnya adalah rasa bersyukur atas limpahan Tuhan, karena Sisingaan ini menjadi sebuah budaya yang ada di Subang. Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakan ini adalah salah satu budaya Sunda yang dilaksanakan secara turun menurun. Jadi singa, eta doa, itu bapa, bikin aja sosiologis, psikologis, dan antropologis. Kenapa kami kelompok 1 ngambil ini tradisi? Karena ini menyangkut semua aspek atau pilar, ya. Nah, ada pilar di sini, pilar cager, bager, bener, pinter, yaitu Pancawaluya. Dihubungkan dengan landasan pendidikan karakternya, ini pasti jelas-jelas masuk. Contoh. Sekarang literasi. Bapak Ibu, di sebelah taman ada seorang perempuan cantik, kelihatannya cantik, rambutnya panjang, duduk sedang memegang dagunya. Ya. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati. Kemudian yang perempuan berdiri, untuk si sang laki-laki ngasih uang kelihatannya. Kemudian uang itu salah terima, si sang perempuan langsung meluk si sang laki-laki itu. Nah, dari ilustrasi Jakas, kira-kira menurut Bu Titi, itu apa? Laki-laki memberi uang, perempuan memeluk. Ucapan terima kasih. Ya. Kira-kira menurut Ibu Titi itu apa dan bagaimana? Siapa? Tafsiran Bu Titi. Siapa dan mengapa dan bagaimana? Bisa masuk kepada anak-anak kita, bisa diinternalisasikan sehingga bisa diejawantahkan. Nah, ini Bapak Ibu ya, internalisasi nilai artinya pengakuan adanya nilai-nilai eksternal yang dipandang perlu untuk menjadi milik seseorang, ya. Kemudian pentingnya internalisasi nilai sebagai pada keyakinan adanya nilai eksternal yang luhur, agung, penting, yang sepakati untuk menjadi milik seorang atau lembaga. Dalam proses internalisasi nilai dikenal dua proses, yaitu pembinaan nilai dan pengembangan nilai. Bapak Ibu, saya pribadi kalau misalnya untuk pembinaan itu sangat cocok untuk anak kita. Tapi kalau untuk pengembangan kita lihat dulu, ya, kita perlu diskusi. Mengapa saya katakan cocok? Di dalam pembinaan nilai karakter Pancawaluya itu kita lihat, ada beberapa tahap untuk menanamkan proses pembinaan nilai karakter Pancawaluya pada anak kita. Adalah memang karya mantap jiwanya, Pancawaluya itu dasarnya. Benar. Ada. Serta kebiasaan sholat yang
sebaliknya, kita memberikan informasi pentingnya sholat duha berjamaah, lalu training melatih anak terbiasa melakukan sholat sunat duha berjamaah. Modelnya guru berperan sebagai imam dan penceramah agar menjadi suri tauladan yang baik. Conditioningnya menyiapkan anak-anak untuk berwudu dan memasuki masjid, bermukena, sahur dan sholat berjamaah. Mengenai proses pembinaan nilai gabungan Astika Waluya pada program literasi One Day One Book yang dilaksanakan setiap hari, kita mengenalkan dengan membaca dongeng biasanya. Jadi ada anak-anak, saya pegang anak kecil ya, 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3, dan di sana kita membacakan dongeng untuk anak-anak. Ya. Ini di sini bekerjasama dengan orang tua di mana kenapa agar pelaksanaan ini tidak hanya berlangsung di sekolah di Pakolet, tapi juga di rumah, bisa dibantu di rumah. Siswa dengan seluruh mengikuti. Conditioning, pujian apresiasi dari pembina apel dan ajakan untuk siswa mengikuti apel. Habib, pengondisian sebelum waktu apel untuk peserta apel, GTK dan siswa. Instruksinya adalah saya akan membuat numerasi. Jika nilai akhirnya itu ganjil, maka yang genap harus menangkap yang ganjil. Jadi yang ganjil boleh ngangkat. Sebaliknya kalau misalnya yang genap, nilainya itu genap, maka yang ganjil harus menangkap yang genap. Pada pembaca Waluya secara umum, tujuan pendidikan adalah mengembangkan manusia secara utuh dan holistik agar menjadi manusia yang paripurna. Karakter baca Waluya merupakan standar kompetensi lulusan yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, terutama yang difokuskan pada penanaman karakter. Nanti kita perdalam di sini. Nah ini satu terkait tadi yang 4 pilar pendidikan UNESCO, ada lebih Sunom, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh. Siswa diajarkan untuk belajar secara efektif, aktif, kritis, dan juga mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, learning to do, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan untuk mengembangkan kemampuan praktis seperti memecahkan masalah dan berinovasi. Terus yang ketiga, learning to be, tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi diri. Learning to live together, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hidup bersama dalam masyarakat, ya, multikultural dan global. Siswa diajarkan untuk mengembangkan sikap dan nilai yang menghargai perbedaan dan mempromosikan kerjasama antar individu, kelompok, dan bangsa. Jadi sekali lagi, model-model yang diambil dalam penanaman nilai gabungan Pancawalya diambil juga dari pilar pendidikan UNESCO. Dan yang terakhir, learning to live together, ya, learning to live together, bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam hidup bersama dalam bermasyarakat yang multikultural dan global. Siswa diajarkan untuk mengembangkan sikap dan nilai yang menghargai perbedaan dan mempromosi kerjasama antar individu, kelompok, dan bangsa. Rio udah pernah ikut pramuka? Pernah ikut kemah nggak? Ikut. Kalau misalnya bangun Alhamdulillah pada hari ini saya terutama bisa silaturahmi dengan ibu-ibu, dengan wadahnya itu satu-satu kita sebagai tugas penyelenggara negara.
salah satunya menyelenggarakan kecerdasan manusia. Di antaranya itu adalah salah satu program yang dikembangkan oleh Bapak ini, yaitu membentuk karakter. Orang punya kreatif untuk berpikir. Anak didik kita sama, Bu. Makanya ini adalah pelajaran Pancawalya itu hasil filsafat dari orang-orang dulu. Makanya untuk ngalengitkeun tali pananti. Artinya secara kolaborasi antara sifat konvensional, kalau disebut tradisional itu keseni, tapi kalau sifat konvensional itu adalah seolah-olah tradisional. Bahwa peran pemerintah harus mengembangkan konvensional menjadi teknologi walaupun tidak berdasarkan digital. Begitu Manawi diri ayat tariosan anu mantap ngorgasan mana ieu kalepatan abdi nyalira, mudah-mudahan kasehatana anu dimiliki ku Allah Subhanahu wa taala disebar luaskeun ka urang sadaya sing janten kasayang ibadah urang sadaya. Sakitu anu katur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar, bunga selasi. Maknanya cerah, tiada bulannya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya.